Putin sedang panik berat, dan rasa paranoidnya baru saja memakan korban terbesarnya sejauh ini. Krisis ini dimulai dengan sebuah panggilan telepon sederhana yang gagal. Dan sekarang, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang telah berada di sisi Putin selama 21 tahun, menjadi korban terbaru dari perpecahan di Kremlin. Lavrov sekarang menjadi kambing hitam resmi atas runtuhnya ekonomi Rusia dan gagalnya rencana pertemuan puncak Trump dan Putin. Pembersihan ini adalah peringatan bagi seluruh kelas elit. Putin tidak peduli dengan kesetiaan, dia hanya peduli dengan kelangsungan hidup. Saat media Rusia berpura-pura Lavrov tidak pernah ada, Putin kembali menggunakan taktik tsar baik dan anak nakal. Kebohongannya sederhana, Rusia gagal bukan karena Putin, tetapi karena politisi korup yang menyabotase perintahnya. Sekarang, setiap pejabat Rusia sudah tahu pertanyaannya, siapa korban berikutnya? Untuk tahu apa yang terjadi selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita sampai di sini. Semuanya dimulai dengan daftar tuntutan yang dikirimkan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Menurut Financial Times, tuntutan ini muncul sehari setelah Presiden Trump dan Putin sepakat lewat telepon untuk bertemu di Budapest. Pertemuan ini seharusnya membahas cara mengakhiri invasi Rusia di Ukraina. Di telepon, Putin memberi kesan bahwa dia bersedia membahas cara membawa perdamaian selama Amerika Serikat tidak memberikan Tomahawk kepada Ukraina. Beberapa hari kemudian, Menteri Luar Negeri Rusia mengirim memo yang menegaskan tuntutan yang sama seperti yang diminta Putin selama 3,5 tahun. Ini termasuk konsesi wilayah, pengurangan kekuatan militer Ukraina, dan jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Bagi Amerika Serikat, ini bukan diskusi, hanya buang-buang waktu, karena apa yang diminta Rusia bukanlah perdamaian, melainkan meminta Ukraina untuk menyerah. Inilah momen Amerika Serikat mengumumkan sanksi yang belum pernah terjadi. Mereka sepenuhnya memblokir penjualan minyak dari 2 perusahaan minyak terbesar Rusia. Dan sekarang, ekspor Rusia benar-benar anjlok. Itu bukan kata-kata saya, itu kata intelijen Amerika Serikat. Dengarkan baik-baik. ANT dengan Menteri saya pembaruan Sartre soal sanksi minyak Rusia karena kami melihat ekspornya turun drastis. Menurut Anda bagaimana hal itu memiskai perang di Ukraina? Kepentingan Amerika Serikat dan mitra Anda di sini malam ini? Ya, saya bisa katakan kembali saya bahwa ekspor dari Rusia ini sudah turun drastis. Kami hadir terus melihat perang itu berakhir. Kami sangat ingin melihat perang itu berakhir. Begitu banyak orang terbunuh, banyak tentara Rusia yang terbunuh. Jadi kami pikir pada di suatu saat mereka akan menjadi sangat bijak dan mereka akan melakukan itu. Jadi ya ekspor Rusia turun secara signifikan. Kita bisa melihat bahwa ekonomi Rusia sudah mulai kesulitan. Dan bagian yang paling lucu adalah secara resmi sanksi baru akan berlaku mulai 22 November. Amerika Serikat mengumumkan sanksi itu pada 22 Oktober dan memberikan waktu 1 bulan kepada setiap perusahaan di dunia untuk memutuskan semua hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi tersebut. Beberapa minggu setelah sanksi diumumkan, hubungan bisnis langsung terputus. Putin sudah memprediksi hal ini. Itulah sebabnya, hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi, televisi Kremlin mulai mengirimkan pesan samar. Ini saya bahas 12 hari lalu. Dengarkan apa kata televisi Kremlin. Negara kita sebenarnya lemah. Faktanya, sebuah negara kita memang sebaik dan diciptakan untuk itu. Negara ini dibentuk pada 1990-an agar oligarki atau individu bisa mempengaruhi jalannya negara. Dan supaya negara yang lemah ini sekarang harus diperkuat dengan cara tertentu. Gak perlu menunggu sampai perang selesai. Bukan negara yang lemah, tapi konstruksi yang lemah itulah Arsitekturnya sendiri pada Dirinya sendiri. kita berbeda di kongresi presiden yang buat. itu yang ingin saya sampaikan. Ya, Untuk memperjelas, apa yang sedang kita bicarakan? Negara tempat kekuasaan ini berdiri, struktur ini, dasar ini, itu lemah. Seringkali perkekito di presiden diabaikan karena pejabat merasa lebih mudah tidak bertindak, mengetahui hasilnya. Tidak bertindak Maverick dengan kilang minyak dan lainnya, benar. negara tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki mekanisme untuk memaksa pejabat ini melakukan sesuatu. Apa yang mau bisa dia lakukan? Dia tak punya cara memaksa pejabat ini. Di sana bahkan lebih menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan dari itu.
Pada 1990-an kami membangunnya hingga muncul celah ketidakbertanggungjawaban tanpa ada yang bertanggung jawab di sana. Dan kita masih berpikir bahwa kementerian mengelola sektor-sektor sesuai dengan nama mereka, tapi kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Meski mendapat arahan dan nama itu, kenyataannya mereka tidak mencapainya. Sekarang ini adalah taktik klasik Rusia tentang Tsar baik dan anak nakal. Artinya, apapun yang baik yang terjadi di dalam negeri, itu selalu karena Tsar. Saat ini, itu adalah Putin. Tapi jika ada sesuatu yang buruk terjadi di Rusia, itu pasti bukan kesalahan Putin. Namun sebenarnya, itu kesalahan semua bojar, penasihat, dan politisi di sekitar Putin. Itu karena orang-orang ini tidak mendengarkan kepemimpinan kuat Putin. Mereka mensabotase rencananya dan mereka korup. Ini cara lama yang sering dipakai Tsar seperti Putin untuk bertahan dengan mengorbankan politisi dan penasihatnya. Ini yang saya prediksi 12 hari lalu, silakan dengarkan. Politisi Rusia sebaiknya berhati-hati karena televisi Kremlin mendapatkan poin pembicaraan mereka langsung dari Kremlin. Saat ini, Putin hanya menyalahkan para politisi. Sebentar lagi dia akan mulai menghukum semua orang atas kegagalannya. Kamu lihat, situasi di Rusia semakin buruk sampai-sampai propaganda negara pun tidak bisa menghindarinya. Mereka harus membahasnya karena sudah menyebar. Artinya, mereka harus mengorbankan seseorang sebagai kambing hitam di depan publik. Itu tidak akan menjadi Putin. Sekarang, saya tidak ingin memberi ide pada politisi Rusia, tapi jika mereka menonton saluran saya, Lavra pasti sudah tahu apa yang akan terjadi. Ini laporan yang kami terima kemarin. Kremlin mencari kambing hitam atas gagalnya pembicaraan Putin-Trump. Dan menurut orang dalam Rusia, tanggung jawab itu telah dibebankan kepada Menteri Luar Negeri, Lavrov. Sekarang dia jadi kambing hitam utama. Ironisnya, Lavrov justru ingin membuat Putin terkesan dengan bersikap keras pada Amerika Serikat saat negosiasi. Tapi dia terlalu percaya diri, dia datang tanpa persiapan, menolak untuk membahas kompromi, dan dengan kaku mengulangi instruksi Putin tentang Ukraina. Sekarang bahkan media Rusia bertanya-tanya kenapa dia tidak muncul di semua pertemuan resmi. Baru-baru ini, dia tidak hadir dalam pertemuan besar Dewan Keamanan, di mana Putin melontarkan ancaman nuklir. Alasan kenapa ini jadi masalah besar adalah karena dia satu-satunya anggota tetap sejauh ini yang tidak hadir di pertemuan itu. Sekarang, seolah itu belum cukup buruk. Tampaknya dia juga telah dicopot sebagai kepala delegasi yang akan pergi ke konferensi tingkat tinggi G20. Sejak invasi dimulai, Putin jarang meninggalkan negaranya. Itu berarti Lavrov yang telah memimpin delegasi Rusia selama 3 tahun terakhir di G20 dan itu masuk akal. Bagaimanapun, dia menteri luar negeri. Tapi tampaknya namanya ditarik di detik terakhir. Jika kalian ingin tahu pendapat pribadi saya soal ini, saya pikir keputusan Rusia tidak mengirim Lavrov sudah tepat, melihat apa yang terjadi saat terakhir Lavrov ke G20. Kalian tahu perang yang sedang kami coba hentikan dan yang dilancarkan terhadap kami dengan menggunakan Ukraina, rakyat Ukraina. Lavrov dicadangkan adalah kejutan besar bagi semua orang di dalam dan luar Rusia. Itu karena pandangannya tentang perang serupa dengan yang dikatakan Putin selama bertahun-tahun. Tapi bahkan saat keadaan memburuk, Lavrov yang justru dikorbankan karena mengatakan hal yang persis sama dengan Putin. Sekarang ini terjadi meskipun Lavrov telah berada di sisi Putin selama 21 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Coba dengarkan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menjelaskan seberapa lamanya itu. Lavrov adalah Menteri Luar Negeri Rusia. Saya kurai sejak sanksi Yesus Kristus dan sejak saat itu tidak ada satupun hal berguna yang keluar dari mulutnya. Jadi mari kita abaikan saja Tuan Lavrov. Bagi Lavrov, ini mungkin mengejutkan, tapi bagi banyak orang Rusia yang telah menjadi pendukung setia perang ini bukanlah hal baru. Hal itu terjadi karena tren yang berkembang di Rusia beberapa bulan terakhir. Sepanjang 2025, Putin bukan hanya menangkap pembangkang, tetapi juga sejumlah tokoh pro-perang populer di dalam negeri. Karena faksi-faksi saingan di Rusia kini saling berbalik. Dan dua faksi itu adalah para propagandis veteran yang sangat terikat dengan industri pertahanan dan Kremlin. Orang-orang ini dikenal sebagai kaum loyalis. Dan faksi lainnya yang bisa dibilang faksi baru
adalah para pendukung perang ultranasionalis yang menyebut diri mereka Z-vlogger. Kami sering mengutip para Z-blogger dalam video karena mereka mengikuti perang dengan dekat dan memberi sudut pandang Rusia. Tapi di atas itu semua, beberapa Z-blogger ini secara terbuka mengkritik Putin atas cara dia menjalankan perang ini. Saya ingin meluruskan, mereka bukan mengkritik Putin soal perang ini, malah sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa Putin tidak cukup keras di Ukraina. Mereka ingin melenyapkan kebangsaan Ukraina dari dunia ini. Dan mereka melihat militer Rusia sebagai kegagalan karena tidak mencapai tujuan itu. Nah, bagi Putin tidak masalah apakah ancamannya datang dari para pembangkang atau dari ultranasionalis. Pada akhirnya, baginya ini bukan tentang apapun, hanya soal bertahan hidup. Disinilah penting untuk mengingatkan semua orang bahwa Prigozhin bukanlah seseorang yang menentang perang yang dimulai oleh Putin ini. Dia menentang cara Kementerian Pertahanan menjalankan perang, sehingga dia berbaris ke Moskow. Sekarang kita semua tahu apa yang terjadi pada Prigozhin. Pesawatnya tiba-tiba saja berhenti berfungsi. Di tengah udara, Putin tak mau ada Prigozhin versi 2.0 lagi. Itulah mengapa kita makin sering melihat penangkapan para Z-blogger ultra-nasionalis. Dan bagian terlucu dari semua ini adalah banyak orang yang ditangkap. Mereka dengan senang hati merayakan saat Putin menangkap pengunjuk rasa pro-demokrasi dan orang-orang yang memperjuangkan pemilu adil. Dan sekarang mereka kebingungan ketika hal yang sama terjadi pada mereka. Bagi rakyat Rusia lainnya, depresi ini tak akan segera berakhir. Bahkan media Rusia melaporkan setiap hari seberapa cepat ekonomi Rusia memburuk. Itu berarti Putin perlu mengunci semua orang yang bisa menjadi risiko bagi posisinya. Coba lihat saja apa yang dikatakan media Rusia kemarin. Jadi beberapa warga lanjut usia terus bekerja, termasuk setelah pensiun. Apa yang harus dilakukan tentang kenaikan harga di toko-toko? Izvestia melaporkan tentang sebuah rancangan undang-undang di parlemen yang mengusulkan pembatasan margin keuntungan yang dapat diterapkan oleh jaringan retail pada barang maksimal sebesar 15%. Saat ini 300%. Inilah alasan kenaikan harga menurut para penggagas inisiatif itu. Para ahli khawatir bahwa langkah ini akan secara signifikan menurunkan pendapatan jaringan retail dan dapat menyebabkan kelangkaan. Saya tidak tahu apakah kalian ingat, tapi kelangkaan jadi alasan Uni Soviet runtuh. Yah, menurut saya Putin benar-benar sedang membangun kembali Uni Soviet dan mungkin dia bahkan akan membuat Rusia menjadi kecil lagi. Kalau kalian tertarik dengan kaos seperti ini, sekarang ada link di deskripsi, jadi silakan cek. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.